Please welcome back again with me Mr. J dari Teknologi, hanya di channel kesayangan kalian, channel yang selalu membahas seputar dunia perservisan laptop, notebook dan juga komputer guys. Oke guys, jadi hari ini di depan kalian udah ada satu buah laptop Lenovo Z470. Jadi ini gue dapet servisannya sebenarnya sih kemarin sih, bukan hari ini ya, tapi baru bikin videonya hari ini. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih lihat ke kalian case si laptopnya kenapa dan alasan kenapa gue bikin video kali ini. Karena gue di video kali ini gue bakal ngebagiin tips and trick juga ke kalian, cara untuk maintenance ataupun merawat laptop kalian di rumah ya, di rumah gimana caranya gitu. Oke guys, jadi ini sebelum gue jelasin tips and tricknya, gue kasih tahu dulu ini penyebab penyakitnya kenapa. Jadi ini waktu dibawa ke gue, laptopnya ini mati nyala indikatornya dan layarnya blank. Nah awalnya gue cek, dugaan gue adalah cairannya, karena ada beberapa jenis laptop dan beberapa merek laptop yang kalau misalnya cairannya kering parah, kalau nggak diganti dia bakal kasusnya sama kayak gini. Tapi setelah diganti dia bakal hidup normal kembali. Dan ada juga yang sudah diganti kasusnya kayak gini juga. Nah ini udah gue cek berbagai cara, mulai dari bersihin RAM, terus bersihin prosesornya, gue bersihin dari kotoran, gue ganti cairannya semua, udah gue ganti, udah gue pasang kembali, tetap kasusnya kayak gini. Nah curiga gue adalah setelah gue tanya-tanya sama beberapa kenalan gue dan beberapa master teknisi yang gue tahu, yang gue kenal gitu, gue chat di forum, kasusnya kemungkinan besar diagnosa mereka adalah ini kenanya motherboard. Nah jadi bisa dilihat nih, ini gue pause dulu ya videonya. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi ini kalau kalian mau lihat nih, pas nyalanya tuh nggak berapa lama mati lagi. Nih gue kasih lihat lagi tuh, kasusnya kayak gini. Nah ini diagnosa yang dari teman-teman gue yang lain, ini bilangnya kenanya motherboard. Nah makanya awalnya gue sempat curiga ini sempat bekas servisan orang, karena gini, karena dia di sini ada tanggal kayak kode gitu, kayak kode bekas servisan gitu ya, 20.11984 ya. Gue nggak tahu ini kode apa, entah kode servisan atau kode gimana, gue juga nggak tahu ya. Nah dan gue nggak mau memprediksi kalau ini bekas servisan orang. Jadi gue selalu nerima aja apapun itu yang datang, laptop apapun yang datang, PC apapun yang datang gitu, selalu gue terima dengan baik gitu. Kalau memang bisa gue hidupkan ataupun gue benerin, pasti gue benerin gitu. Nah banyak yang dari kalian yang nanya, bang kok laptop yang nggak bisa dibenerin kok nggak divideoin gitu, kenapa yang bagus-bagus aja divideoin? Karena buat apa kalau misalnya gue nggak bisa gue benerin, gue videoin dan gue kasih lihat ke kalian, buat apa gitu? Toh juga nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi kan gue di sini kan menunjukkan kalau laptop yang bisa gue benerin, kena gue rekam itu menunjukkan kalau hasil gue menunjukkan hasil servisan gue, bukti nyata kalau servisan gue selama ini oke gitu. Nah karena banyak yang minta, ayo dong bang tunjukin yang nggak bisa gagal servis di videoin. Nah kali ini gue bikin video buat kalian ya, salah satu laptop yang gagal servis. Nah kayak gini, jadi ini kasusnya gagal servis, ya bisa kurang lebih kayak gitu. Nah jadi sekali lagi di sini sebenarnya tujuan gue bikin video kali ini bukan buat bukan buat mamerin gagal servis, tapi lebih memberikan tips and trick ya. Jadi kita mulai tips and tricknya untuk merawat laptop kalian di rumah. Oke, jadi pertama-tama ya, mau laptop jenis apapun, tipe apapun, merek apapun, tetap selalu penggunaan semua laptop notebook tetap harus pakai kipas dan juga kipas atau enggak ya apapun itulah yang buat mendinginkan si laptopnya dari luar.
gitu. Kalau dia laptopnya tipe lama, dia ada rongga-rongganya, kalian bisa beli yang vakum kayak gini ya. Nah, ini kurang lebih vakum penyedot panas, suhu panas dari dalam laptop. Nah, ini berguna banget ya. Jadi ini inovasi terbagus yang menurut gua paling keren. Dia bisa nyedot panas dari dalam laptop keluar gitu kan. Nah, itu inovasi yang bagus dan kalian bisa pakai itu kalau kalian punya laptop tipe jadul gitu. Dan itu salah satu salah satu contoh kecilnya untuk pendinginan maintenance ya. Dan yang kedua adalah selalu selalu bersihkan debu dari keyboard kalian gitu kan. Kedua, kalau misalkan mau maintenance ya di rumah. Yang ketiga adalah selalu cek suhu laptop kalian kalau kalian nggak pakai kipas. Jadi kalian harus download aplikasi namanya HW Monitor. Jadi itu HW Monitor gunanya apa? Gunanya untuk mengecek suhu si laptop. Kalau misalnya, jadi gini, gue selalu memberikan edukasi kepada pelanggan gue, kepada customer gue, kalau laptop baru itu memang dari pabrik mereka ngasih suhu batas wajarnya normalnya di sekitar 60 derajat Celcius normal. Itu nggak ini ya, nggak sedang over limit pekerjaan, enggak ya, tapi lebih kayak standar nyalanya gitu. Itu Intel. Kalau AMD bisa sampai di 70 derajat Celcius lagi normalnya. Kalau pas saat loading pekerjaan yang benar-benar parah, Intel sendiri bilang bisa sampai 90 derajat Celcius batas normal wajarnya. Kalau AMD bisa sampai 100 derajat Celcius. Tapi kalau gue kebalikan guys. Kenapa gue bilang kebalikan? Gue selalu bilang jangan pernah percaya sama omongan sales kalau laptop ini di pendinginnya bagus. Sebenarnya gue bukan bilang salesnya jelek, enggak. Omongan sales jelek enggak, tapi lebih tepatnya gini. Memang betul produknya punya pendingin bagus, tapi balik lagi gini. Balik lagi ke user. Kalau gue bilang sih balik lagi ke user. Makanya gue bilang jangan selalu percaya sama omongan sales 100% ya. Sales ada benernya 50%. Sisa 50%-nya lagi adalah pada kalian sendiri penggunanya. Bagaimana cara kalian mendinginkan si laptop ini gitu, kurang lebih gitu. Jadi makanya gue bilang lagi-lagi tetap kalau misalnya kalian mau laptop kalian awet, laptop kalian bisa berumur panjang, ya solusinya gimana? Solusinya adalah selalu lakukan maintenance kecil di rumah, salah satunya dengan menggunakan kipas, membersihkan debu di dalam keyboardnya gitu, salah satu kecilnya, dan juga selalu mengecek suhu laptop kalian gitu. Nah, makanya di sini gue mau ngasih tahu juga ke kalian suhu normalnya dari versi gue sendiri. Ini lagi-lagi gue tekanin, ini versi gue sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk Intel, gue ngasih batas normal di gini. Kalau kalian udah ganti thermal paste, batas normalnya itu adalah di 40 derajat Celcius normalnya, sampai 60 derajat Celcius. Kita samain sama Intel ya, 60 derajat Celcius. Kalau udah nyentuh di sebenarnya 60 udah warning ya. Gue bilangnya 60 udah warning. Jadi kalau udah nyentuh 60 udah arti gini, kalian harus hitung dari 3 bulan setelah kalian ganti thermal paste. Jadi kalau di di hari terakhir di 3 bulan itu suhunya mencapai 60 derajat Celcius dan naik terus dan nggak turun-turun, itu tandanya kalian harus cepat-cepat ganti cairan di dalam prosesor, di dalam laptop kalian gitu. Kurang lebih gitu ya. Itu yang normalnya. Kalau suhu overloadingnya yang dalam arti kalian lagi pakai gitu kan. Normalnya biasa di gua kasih di sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius. Jadi maksudnya kenapa sampai 80 derajat Celcius, kenapa beda sendiri? Karena supaya kalian tahu kalau kapan kalian harus ganti cairan gitu, kurang lebih gitu. Nah, kalau udah di 3 bulan, sama seperti yang tadi, kalau udah di hari terakhir di 3 bulan itu
itu suhunya naik ke 80 derajat Celcius saat overloading dan nggak turun-turun, nah itu tandanya kalian harus ganti cairan thermal paste kalian segera. Nah kalau misalkan banyak yang nanya ke gue, bang minimal berapa minggu, berapa bulan sekali, ataupun maksimal berapa bulan sekali, atau enggak maksimal berapa tahun sekali untuk ganti cairan. Kalau misalnya kalian pakainya kurang dari 2 jam sehari setiap hari dan menggunakan kipas, minimal setahun sekali ataupun maksimal 2 tahun sekali kalian bisa ganti cairannya. Kalau penggunaannya 2 jam ya. Kalau penggunaannya di atas 2 jam, minimal itu 6 bulan sekali, maksimalnya 1 tahun. Kalau di atas 2 jam, misalnya di atas 2 jam, misalnya 4 jam atau enggak 6 jam ya. Kalau di atas 8 jam kurang lebih, itu kalian harus harus ganti cairan minimalnya 3 bulan, maksimalnya 6 bulan sekali gitu kurang lebih. Jadi kalian harus ganti cairannya gitu, jadi supaya laptop kalian bisa awet dan juga nggak lemot gitu. Makanya di sini gua tekenin sekali lagi ke kalian, ini tips and trick versi gua sendiri buat kalian ya. Kalau kalian mau ngikutin silakan, nggak juga nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut gua ya, itulah cara yang terbaik buat ngerawat laptop kalian kurang lebih gitu ya. Karena ini kasihan banget si laptop ini, dia udah nggak bisa, menurut gue ini udah nggak, kalau gue nggak punya alatnya ya. Jadi menurut gue nggak bisa nyelamatin laptop ini karena kemungkinan besar yang kena adalah satu IC-nya, entah IC power atau IC apanya. Yang kedua bisa juga jadi kejadiannya adalah motherboardnya sudah mati total dan udah nggak bisa nyerap listrik, makanya si indikatornya mati nyala gitu ya, kurang lebih sih gitu. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan di video gue kali ini. Thank you very much for watching. See you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Plus kalau misalnya kalian merasa video gue kali ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya guys. Oh ya, gue lupa, buat kalian yang sering nanya ke gue, bang alamat toko di mana, alamat toko bakal gue cantumin di deskripsi video gue kali ini. Dan kalau misalkan kalian mau servis, ya silakan chat dulu, PM dulu kerusakannya, ataupun kalian mau datang langsung untuk servis juga bisa. Kalau misalnya andai kata ada yang mau ganti spare part laptopnya ataupun mau upgrade, tolong PM dulu. Jadi gue bisa mengecek ketersediaan spare part tersebut ada atau enggak. Kalau misalnya ada pasti gue balas. Kalau misalnya nggak ada, ya mohon maaf, gue nggak akan balas karena gue nggak mau bikin janji manis gitu. Takutnya kalau misalnya gue bikin janji manis, ternyata kalian datang ke sini bawa laptopnya, ternyata barangnya nggak ada, kan gue yang nggak enak ke kalian gitu. Jadi mungkin itu aja dari gue hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys. See you in the next video. And salam teknologi dan salam iTechno Ranger. Ciao.